Shalom, selamat pagi dan saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Saya percaya tahun ini kita akan mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan tahun ini juga kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sebagaimana visi daripada gereja adalah as perfect as Christ. Kita sempurna sebagaimana Kristus sempurna dalam hidup kita semuanya. Karena itu saya berdoa buat Anda semuanya, tahun ini kita akan dibentuk karakter kita. Tahun ini kita akan begitu banyak akan belajar mengenai karakter-karakter yang mestinya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya sudah siapkan materi khotbah untuk sepanjang tahun ini. Saya berdoa apa yang saya persiapkan sungguh membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dan saudara, ada satu statement yang saya ingin sampaikan kepada saudara di awal, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya pagi hari ini. Dengarkan baik-baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya. Saya ulangi lagi, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima Anda apa adanya. Yang masa lalunya jahat, yang masa lalunya kelam, yang hidup lamanya ancur-ancuran, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi tolong dicatat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Karena Tuhan ingin mengubah hidup kita. Karakter kita yang lama, masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang suram, di tangan Tuhan, Tuhan akan mengubah itu. Karena Tuhan tidak pernah mau kita seadanya. Menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak ingin kita seadanya. Bayangkan, kalau Tuhan menerima kita apa adanya dan Tuhan membiarkan terus seadanya. Nanti orang yang jahat akan tetap jahat. Nanti orang yang najis akan tetap najis. Nanti orang yang cabul akan tetap cabul. Nanti orang yang punya rancangan-rancangan jahat, dia akan tetap melakukan kehidupan seperti itu. 2 bulan yang lalu, saudara, tepatnya kami memiliki keluarga baru. Namanya Roci of King Korsa. Anjing, saudara. Setelah bertahun-tahun kami tidak punya hewan piaraan, dan istri saya mengatakan kepada kami, sepertinya anak-anak perlu mainan baru selain gadget. Karena anak kecil sekarang hampir banyak sekali hidupnya, waktunya dihabiskan untuk main handphone. Jadi istri saya mengusulkan kepada saya, bagaimana kalau kita membelikan anak-anak anjing. Ya, maka terjadilah kami beli anjing dari Pak Ferry ini maklar dan juga peternak anjing. Sekaligus saya promosikan buat Anda yang ingin anjing, saudara, bisa beli ke dia, kecuali rica-rica hook dia tidak jual. Jadi anjing hidup, saudara, bukan anjing mati atau anjing dimasak. Jadilah saya beli, kami sudah siapkan nama, tapi ternyata karena stambum, maka namanya sudah ada dari sananya. Dan namanya adalah Roci of King Korsa, Kabotan Jeneng, saudara ya. Dan namanya anjing, umurnya baru 2 bulan, saya menerima apa adanya. Kami sangat happy, kami sangat sukacita. Tetapi yang namanya punya hewan piaraan, seperti Pak Purnomo Agus juga punya pengalaman yang sama. 2 minggu yang lalu khotbah di tempat ini tentang anjing pudelnya. Sama persis dengan kami, pudel jenis toys. Dan dia mengeluhkan bahwa anjingnya Pak Purnomo Agus sering marking di rumah. Jadi pipis di sana sini, pup di sana sini, dan melakukan banyak hal yang merusak di sana sini. Dan saudara-saudara, namanya anjing. Dia datang ke rumah kami karena kami memang berniat untuk memelihara. Maka kami menyambut, menerima apa adanya. Bahkan dengan segala sifatnya, dengan segala karakternya, dengan segala tabiatnya. Dan seperti awal-awal sudah kami terka, saudara. Dan terjadi benar, saudara. Awal-awal pipisnya sembarangan, karena memang di rumah kami tidak ada tulisan toilet di kamar mandi kami. Jadi dia pipis dimanapun juga. Kami sudah berusaha lihat di YouTube
toilet trainingnya. Jadi saya pelajari bagaimana cara supaya anjing dia bisa pipis, dia bisa pup di tempat yang benar, saudara. Kami sudah praktekkan itu, beberapa kali berhasil, tapi juga beberapa kali gagal. Sudah kami siapkan, tapi gagal, saudara. Apa yang saya lakukan atau apa yang kami lakukan? Mungkin terdengar kejam, tapi sebetulnya enggak banget juga. Jadi kalau dia pup atau pipis bukan di tempat yang seharusnya, maka istri saya biasanya akan membopong anjing tersebut, si Roci itu, dan kemudian didekatkan di pup atau di pipis di sembarangan tempat, lalu kemudian akan diselentik, saudara. Tek gitu. Sambil sedikit kata-katanya keras, menunjukkan rasa tidak suka, menunjukkan bahwa ini keliru, bahwa ini tidak benar. Dan anjing itu peka, perasa, saudara. Dia langsung nyalinnya ciut. Jadi semula riang, loncat sana, loncat sini, tapi begitu dipopong, ditaruh di tempat itu, dia sadar bahwa dia buat kesalahan. Lain waktu, dia melakukan lagi hal yang sama. Memang itu harus pola berulang-ulang. Harus seperti itu. Dan sekarang setelah kami pelihara 2 bulan ya, ada ya, lumayan bagus, saudara. Jarang sekali pup di sembarang tempat, dan kalau pipis di tempat yang sudah kami sediakan. Ilustrasinya sederhana, kami menerima apa adanya, tapi saya tidak biarkan dia seadanya. Saya tidak biarkan dia datang dengan nakal, tetap di rumah kami dia akan nakal sembarangan. Sekalipun namanya King of Korsa, jangan harap dia jadi raja di rumah kami. Kami tetap yang harus jadi raja atas dia. Tuhan menerima Anda apa adanya. Yang percaya katakan amin. Ingat dulu kita yang pemabuk, Tuhan menerima Anda apa adanya. Kita yang masa lalunya gelap, memalukan untuk diceritakan, betapa bodohnya kita buat keputusan-keputusan di waktu lalu, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi yang perlu kita selalu ingat, Dia tidak biarkan kita seadanya. Tuhan mau kita berubah. Ingatkah Anda tentang perumpamaan anak yang hilang? Dia kacau, dia minta warisan sebelum waktunya, dan kemudian menghambur-hamburkan uang warisan itu berfoya-foya dengan para pelacur. Kemudian uangnya habis, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dia cari pekerjaan tidak dapat, bahkan hanya supaya dia bisa hidup, dia rela untuk makan ampas babi, itu pun tidak diizinkan oleh si pemilik babi. Barulah si anak bungsu ini berpikir dalam hatinya, di rumah bapakku aku bisa mengalami kehidupan yang jauh lebih baik daripada kondisiku sekarang. Lalu kemudian dia memutuskan, aku akan kembali pulang ke rumah bapakku. Jadi budak, jadi hamba pun tidak apa daripada di tempat ini. Akhirnya benar, si anak bungsu kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan dia lihat bapaknya adalah bapak yang mengasihi. Sebab dari kejauhan, Anda perhatikan kalimat dan ayat itu baik-baik. Bapaknya yang pertama kali berlari menyambut si anak. Bukan si anak, tapi ayahnya yang justru melihat dari kejauhan. Kalau bisa melihat dari kejauhan, artinya selama ini bapaknya menunggu-nunggu terus, menanti-nanti terus. Begitu lihat anaknya datang, bapak ini berhamburan berlari keluar. Dia peluk anaknya, dia sambut anaknya. Bahkan sekalipun si anak minta jadikan hamba. Tapi ingat, si Bapa tidak pernah dia jadikan hamba. Bapa menerima dia apa adanya. Amin. Tapi yang berikutnya Anda mesti catat adalah, si Bapa langsung berkata kepada pelayannya, kenakan jubah yang terbaik. Kenakan kembali cincin kepada dia. Dia datang dengan kondisi gelandangan, tidak dibiarkan gelandangan di rumah bapaknya. Tidak dibiarkan seadanya. Tuhan mengubah kondisi si bungsu itu. Pesannya jelas, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan ingin kita berubah, karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Karena itu saya mengajak Anda semuanya, tahun ini sungguh kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya bisa serupa dengan Kristus? Bagaimana supaya saya semakin mirip dengan Kristus? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu
mungkin seminggu, 2 minggu yang lalu, saya lupa tepatnya. Satu kali saya diundang oleh salah seorang sahabat saya untuk makan malam, dinner seperti itu, lalu kemudian ngobrol-ngobrol. Dan sahabat saya ini memang seorang yang sangat paham dengan dunia bisnis, dia sangat paham dengan dunia manajemen, dan dia selalu punya kebiasaan, kalau di akhir tahun, dia harus buat yang namanya resolusi untuk menyongsong tahun baru. Jadi selalu kalau punya tradisi tutup tahun, dia selalu kumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian anak-anaknya ditanya satu persatu, istrinya ditanya, dan dia sendiri juga menceritakan. Tahun 2022 mau buat apa? Kamu punya target apa? Kamu pengen yang seperti apa? Pencapaian bakal seperti apa? Harus detail, saudara. Dan kebetulan kami ketemu dengan anak-anaknya juga, dan anak-anaknya berkata, ini bagus, tapi mereka juga terus terang berkata, tapi kadangkala itu jadi beban mental buat anak-anaknya, karena kena target seperti itu. Lalu kemudian tibalah obrolan, dan dia bertanya kepada saya, kalau nurut kamu, apa yang mestinya harus dibuat? Bagaimana supaya kita lebih berhasil, kita lebih sukses? Saya pribadi, saudara, saya tidak berkata bahwa resolusi itu tidak penting. Resolusi di awal tahun itu penting. Punya mimpi itu penting. Punya target itu penting. Punya rencana itu baik. Saya bahkan setiap tahun di kantor kami, di Spirit, kami selalu ada yang namanya rapat kerja. Kalau di masa pandemi memang kami off, karena kami tidak bisa menginap bersama-sama dengan karyawan dan staf kami. Tapi tahun-tahun sebelumnya selalu kami bahkan ambil beberapa hari hanya untuk rapat, hanya untuk meeting, mengevaluasi sepanjang tahun yang sudah kami jalani, dan punya target seperti apa di tahun yang akan datang. Jadi saya termasuk orang tipikal perencana. Saya orang yang visioner, saya punya visi. Punya visi, punya rencana, punya target, punya banyak hal. Tapi kemudian tiba-tiba saya seolah-olah diingatkan Tuhan. Saya mengalami banyak titik balik dalam hidup saya. Buat beberapa di antara saudara yang mungkin baru sebulan, 2 bulan belum mengenal saya, izinkan saya menceritakan secara singkat bahwa hidup saya benar-benar kami mulai dari nol. Kami menikah benar-benar startnya dari nol. Kalau boleh dibilang kami mengawali bisnis kami sebelum saya menggembalakan. Saya mengawali bisnis dengan boleh dikatakan modal 5 roti 2 ikan, saudara. Modal yang sangat kecil, modal yang sangat terbatas. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami bisa mengalami banyak lompatan yang kami sendiri bahkan tidak pernah bisa menyangkanya. Jadi kalau dihitung prosentase pertumbuhan dalam 1 tahun itu bisa ratusan persen. Bahkan bisa di titik kami pernah mengalami ribuan persen, saudara. Jadi kalau omset sekian, setahun berikutnya itu sudah mungkin 5 kali lipat, mungkin 10 kali lipat. Kami pernah di titik itu. Lalu kemudian ketika kami ngobrol-ngobrol, dan saya seolah diingatkan Tuhan, benarkah pencapaian saya itu karena saya raker atau rapat kerja? Benarkah pencapaian saya itu karena strategi yang saya pikirkan? Benarkah rencana saya itu yang membuat saya berhasil? Seolah-olah Tuhan itu mengingatkan, itu penting. Tapi yang terpenting bukan hal itu. Saya selalu diingatkan, semuanya kasih karunia, anugerah. Dan yang ini jarang sekali untuk dipercaya oleh banyak orang. Karena yang sering kali kita dengar, kalau orang sukses, orang berkata, aku hebat kok. Kenapa kamu sukses? Aku kerja keras. Kenapa kamu bisa berhasil? Ya, yang lain kerja 8 jam, aku bisa kerja 12 jam. Aku kreatif, aku koneksinya banyak. Itu yang selalu diceritakan.
Tetapi kalau saya harus jujur, saudara, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan saya gila kerja. Saya mungkin lebih gila dolan daripada gila kerja, saudara. Saya lebih suka dolan daripada saya kerja. Bukan seperti itu juga. Tapi bagaimana bisa? Jawabannya cuma satu, anugerah. Sayangnya banyak orang tidak percaya akan hal ini. Sekali lagi, saya mengatakan ini bukan berarti saya berkata kepada saudara, tidak penting kerja. Tidak penting punya visi, punya mimpi, tidak penting itu semuanya. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi saya mengatakan itu penting, tapi yang terpenting, kita harus mengalami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah dalam rumah tangga Anda, mengalami anugerah di dalam keluarga Anda, mengalami anugerah dalam kesehatan Anda, mengalami anugerah dalam karir Anda, mengalami anugerah dalam pekerjaan Anda, mengalami anugerah di dalam pelayanan. Kita butuh anugerah Tuhan. Saya kok juga mempercayai gereja Tuhan di tempat ini semuanya juga karena anugerah. Buat Anda yang baru, hanya sekedar informasi, saya menggembalakan mulai dari 2000 berapa ya? Tolong ingatkan saya. 2019 kali ya. Awal 2019, saudara, saya tidak pernah bercita-cita menjadi gembala. Saya aktif, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, kalau bisa saya melayani apapun saya akan melayani, asal jangan jadi gembala. Itu doa saya, tapi nyatanya rencana Tuhan beda dengan rencana saya. Saya mau menolak kayak apapun, akhirnya saya seolah tidak ada pilihan lain, dan akhirnya jadilah saya gembala. Dan gereja ini bisa bertumbuh bukan karena kami hebat, bukan karena saya dan Pak Andi bisa. Tapi coba, yuk tim pelayanan yang bersama-sama dengan kita. Semuanya bukankah karena anugerah Tuhan? Betul enggak? Kita bisa apa sih, saudara? Kita mau hebatnya kayak apa sih? Sangat terbatas. Bahkan kalau dibilang persaingan, ya gereja kita kalah jauh, saudara. Banyak yang lebih oke, banyak pengkhotbah yang jauh lebih bagus. Para penyanyi mungkin kalah jauh dibandingkan dengan yang lain. Kursi mungkin kalah empuk. Gereja kalah keren. Karena banyak yang cari alamat gereja juga kecelek, saudara. Akhirnya masuk, itu gereja toh. Tapi kasih karunia Tuhan semuanya. Jadi yang saya ingin ingatkan kepada Anda hari ini adalah, kalau mau mengalami pengalaman banyak hal dengan Tuhan, kuncinya kok menurut saya satu, butuh anugerah. Yang percaya katakan amin. Saya akan coba jelaskan beberapa hal kepada saudara semuanya secara singkat, bahwa anugerah itu penuh dengan keajaiban. Saya kasih contoh, saudara. Tahukah Anda, anugerah membuat yang tidak ada jadi ada. Yang gagal, tapi bisa diubah mengalami keberhasilan total. Petrus semalam-malaman mencari ikan. Anda ingat kisah itu? Dia bersama dengan nelayan lain semalam-malaman. Tapi satu tangkapan pun tidak dapat. Padahal yang saya percaya, seorang nelayan ketika memutuskan berlayar, itu pasti tahu, ini waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Betul Pak Andri? Karena dia sampingannya nelayan, saudara. Ketika memutuskan untuk menangkap ikan, selalu dia yakin ini waktu terbaik. Saya pernah ikut mancing di laut satu kali dan kapok, saudara. Karena ya dengan Pak Ferry juga dulu ya, muntah-muntah enggak karu-karuan, tapi saya belajar banyak hal. Bahwa ternyata nelayan itu bahkan tahu di mana letak ikannya di lautan. Lautan itu tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada perempatan. Tapi kok bisa tahu? Patokannya apa? Saya tidak tahu, saudara. Tapi nelayan tahu ini ada ikannya. Jadi ketika Petrus, dia memutuskan menangkap ikan dan dia menebarkan jala, dia tahu persis ada ikan di situ. Dia pintar,
dia pengalaman, dia punya modal, tapi hasilnya nol. Ketika pulang dengan kegagalan, dia ketemu Yesus. Yesus selesai mengajar. Setelah menumpang di perahunya, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jala di situ. Petrus sebagai nelayan sempat protes. Kami semalam-malaman sudah melakukan, tapi tidak mendapat satu tangkapan apapun. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Ketika mereka menebarkan, mereka tarik itu jala. Bahkan untuk menarik jala itu butuh banyak orang untuk menariknya. Saking banyaknya tangkapan yang dia dapatkan. Dari nol jadi kelimpahan. Butuh anugerah. Anugerah membuat yang kurang jadi lebih. 5 roti 2 ikan. Mau dilihat dari sisi manapun. Ahli gizi disuruh menghitung. Bagaimana mungkin bisa? Enggak mungkin cukup. 5 roti 2 ikan sebanyak apa sih saudara? Kalau untuk 1-2 orang bisa. Kalau untuk 5-10 orang bisa. Kalau untuk 20 orang ya dipepet-pepet, dipotong kecil-kecil bisa. Tapi kalau untuk 5.000 orang, mau dipotong sekecil apa? Enggak mungkin cukup. Tapi di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan. Karena ada anugerah. Cukup untuk 5.000 orang. Masih sisa 12 keranjang. Itu anugerah. Saya berdoa ketika Anda mendengar seperti ini, izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati saudara. Supaya ketika Roh Kudus tunjukkan sesuatu, jangan-jangan yang kita butuhkan sebetulnya bukan strategi. Yang kita butuhkan bukan planning yang hebat. Tapi yang kita butuhkan adalah anugerah. Amin. Karena anugerah membuat banyak hal tidak mungkin jadi mungkin. Anugerah itu bisa membuat percepatan loh saudara. Yang saya tahu jenjang karir itu selalu bertingkat dari satu step ke step berikutnya. Bahasa Jermannya tidak ujuk-ujuk, you know ujuk-ujuk. Jarang sekali tiba-tiba ujuk-ujuk, jarang. Tapi anugerah itu bisa memungkinkan akan hal itu. Yusuf kemarin masih tidur di penjara. Tapi hari ini dia sudah tidur di istana. Itu loncatnya berapa step saudara. Mau dilihat dari sudut manapun tidak mungkin. Kemarin saja statusnya narapidana. Sekarang jadi penasehat raja. Bagaimana mungkin? Anugerah. Kita butuh anugerah dalam hidup ini. Anugerah juga membuat perempuan berzina yang harusnya mati kan. Diseret, dihadapkan kepada banyak orang, dihadapkan kepada Yesus. Perempuan ini kedapatan berzina dan menurut hukum Musa harus dirajam dengan batu. Harusnya dia mati. Tapi ketemu dengan Yesus, dapat anugerah. Harusnya mati, malah hidup, dibebaskan. Sebab Yesus berkata kepada banyak orang, barang siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Dia hidup, ketemu dengan anugerah. Siapa yang merasa mungkin bisnisnya nyaris bangkrut, kesehatannya berada dalam kondisi yang parah, rumah tangganya sepertinya sulit untuk dipertahankan. Yang Anda butuhkan hanya satu, butuh anugerah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kurang menjadi lebih. Dari yang harusnya mati jadi hidup. Kita butuh anugerah. Amin. Bagaimana supaya kita mengalami anugerah? Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-15. Saya berikan tema khotbah hari ini adalah rahasia mengalami kehidupan yang berbuah. Kuncinya kita butuh anugerah. Rahasia berhasil, kita butuh anugerah. Yohanes 15 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bolehkah kita baca ayat ini sama-sama? Kita ulangi ayat yang keempat, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Loncat satu ayat, nanti saya akan jelaskan. Kita sekarang loncat di Galatia pasal yang kelima, ayat yang keempat. Galatia pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ini punya kaitan dengan ayat-ayat yang kita baca di Yohanes 15 tadi. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ini memang secara pengkalimatan agak membingungkan. Tapi saya sederhanakan gini, ketika kita lepas dari Kristus, kita hidup di luar kasih karunia. Kita hidup di luar anugerah. Begitu ranting, carang kita tidak menempel kepada Kristus sang pokok, maka Alkitab menulis kita hidup di luar kasih karunia. Padahal di awal saya berkata, keberhasilan kita dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, bisnis, karir, kita butuh yang namanya anugerah. Jadi artinya gini, kalau kita ingin mengalami anugerah, tidak ada pilihan lain. Kita harus menempel dan lekat dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Di luar itu tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja butuh yang namanya pertumbuhan, dan banyak gereja bahkan membuat seminar pertumbuhan gereja. Apakah itu salah? Tidak. Saya juga menghadiri beberapa kali seminar pertumbuhan gereja. Gereja itu ranting. Tetapi pikirkan ini, gereja boleh buat seminar pertumbuhan, gereja kita, anggap saja gereja kita, boleh punya rencana bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, penjangkauan di sana sini. Gereja kita boleh punya planning, oh kita akan setting seperti ini, kita akan buat seperti ini. Nanti worship leader, singer akan dibuat, nyanyinya harus bagus, musiknya harus kompak. Nanti yang khotbah harus benar-benar keren, harus benar-benar bagus. Penampilan harus menarik, kekinian, jangan kekunoan. Semuanya boleh dirancang. Tapi ingat, kalau gereja tidak nempel dengan Kristus, gereja kita tidak nempel dengan Kristus, kita berada di luar kasih karunia. Dan bagaimana mungkin carang yang tidak nempel dengan pokok bisa berbuah? Mungkin enggak? Siapa pernah lihat ranting tidak nempel kepada pokok tapi muncul buahnya? Kalau ada, itu keajaiban dunia ke-8. Selama ini belum pernah saya temukan ranting tidak tempel dengan pokok tapi muncul buah. Tidak pernah. Yang saya tahu, di mana ada pohon yang berbuah, itu rantingnya selalu menempel kepada pokoknya. Maka dalam hal apapun, jangan hidup di luar kasih karunia. Lekat, nempel dengan Tuhan. Siapa mau nempel dengan Tuhan?
Ini kan prinsip sederhana, saudara. Anda nempel dengan Tuhan, Anda akan berbuah dengan sendirinya. Kabel listrik, saya colokkan ke stop kontak, langsung ada aliran listriknya. Betul? Anda tidak usah coba, percaya saja dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau Anda ragu, boleh coba. Benarkah satu kabel penghantar listrik Anda colokkan ke colokan listrik dan ada arusnya atau tidak? Jelas ada. Kenapa? Karena nempel. Nempel ke sumber, saudara. Ada. Dan ini poin terakhir yang saya bagikan. Dekat tidak sama dengan lekat. Lekat itu pasti dekat. Tapi kalau dekat saja belum tentu lekat atau nempel. Siapa pernah punya pengalaman seperti ini? Saya pernah. Satu alat elektronik, saya pencet tombol on, harusnya lampunya kedip-kedip nyala. Tapi saudara, enggak nyala. Saya pikir alat saya rusak. Karena saya lihat kabelnya juga sudah terhubung, tapi kok mati. Saya pikir ini rusak. Saya coba otak-atik, tapi enggak bisa, saudara. Tetap mati. Tapi satu kali, saya tahu masalahnya bukan di perangkat elektroniknya. Dan masalahnya bukan di kabelnya. Saya baru cek, kabel itu memang dekat dengan colokan, tapi tidak benar-benar masuk ke colokan itu. Dekat, tapi tidak nempel. Arusnya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada arusnya, alat yang saya ceritakan fungsi enggak? Bisa hasilkan sesuatu enggak? Kalau printer, dia bisa ngeprint enggak? Bisa berbuah enggak? Enggak bisa. Hidup ini sesimpel itu. Itu dekat loh. Antara stop kontak dengan colokan itu dekat. Tapi karena tidak klik, tidak nempel, bahkan tidak bisa menghasilkan arus. Saya pernah ceritakan kepada saudara juga, ikan koi saya mati. Berita duka cita, saudara. Hanya gara-gara ikan koi saya lompat dari kolam. Lompat dari kolam, pagi-pagi ditemukan oleh pembantu kami bahwa lompat keluar sedikit saja dari kolam. Kalau saya tanya, jaraknya mungkin hanya mungkin hanya 30 cm, mentok setengah meter. Boleh dibilang dekat enggak ikan saya dengan kolam? Dekat. Tapi sekalipun dekat, karena keluar dari kolam, keluar dari kasih karunia, mati juga. Maksudnya apa? Tidak semua orang yang ke gereja itu benar-benar ngalami Tuhan. Kalau kita ke gereja, orang akan berkata, dia dekat dengan Tuhan. Betul, saudara. Saya mendorong Anda dekat dengan Tuhan. Tapi izinkan saya menekankan, tidak hanya dekat dengan Tuhan, tapi nempel dengan Tuhan. Orang ke gereja itu banyak dan ombyoan, saudara. Kelihatan rohani banyak juga. KTP Kristen, baju putih, ketemu selalu katanya shalom, banyak. Tapi apakah itu jaminan dia berbuah? Belum tentu. Yuk cek hidup kita. Kita di luar kasih karunia enggak? Anda lekat dengan Tuhan, itu sama dengan carang nempel dengan pokok. Anda mengalami anugerah. Boleh buktikan sama-sama. Tahun ini, siapa yang sungguh-sungguh nempel dengan Tuhan? Nanti akhir tahun, tutup tahun, kita biasanya ada ruang kesaksian. Coba, nanti kita akan lihat. Buktikan firman Tuhan ini ya atau tidak. Kalau kita nempel sungguh-sungguh dengan Tuhan, apakah kita biasa-biasa saja atau kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan? Selalu anugerah yang membuat perbedaan. Saya bersyukur dalam obrolan dengan teman saya di waktu dinner itu seolah-olah mengingatkan saya kembali.
hidup ini sebetulnya hanya soal anugerah. Selebihnya memang kita harus melakukan bagian kita. Saya pesan kepada Anda yang bekerja, bekerjalah dengan rajin. Bekerjalah dengan jujur. Anda yang masih belajar, belajarlah dengan baik. Tapi di atas semuanya itu, kita butuh anugerah Tuhan. Gereja ini saya mendorong rekan-rekan pelayan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani, persiapkan pelayanan dengan baik. Tapi di atas semuanya itu, kita bisa berkata, kalau di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan tidak memberkati, saya pun tidak bisa apa-apa. Kebergantungan kita kepada Tuhan justru membuat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tahun ini adalah tahun kita mengalami Tuhan. Amin.